Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok chapter 3 akan mempresentasikan materi mengenai Human Resource Management Strategy and Performance. Kelompok kami beranggotakan Salsabil Zati Hulwani dengan NIM 2020 2017 50 339, Jenny Angelita 2020 60 021, Marsialia Francisca 2020 60 027, Alivia Putri 2020 60 343, Angelita Ramadanti 2020 60 361, Wulan Suci Ramadia Putihta 2020 60 363. Proses manajemen strategis. Dalam proses manajemen strategis ini, kita melihat bagaimana seorang manajer merancang rencana strategis dalam sumber daya manusia, serta bagaimana mereka mengevaluasi hasil dari rencana mereka. Proses perencanaan manajemen. Dari proses perencanaan manajemen ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, menetapkan tujuan, membuat perakiraan perencanaan, mereview alternatif dari rencana tersebut, mengevaluasi pilihan mana yang terbaik, dan memilih serta menerapkan rencana tersebut. Nah, sebuah rencana itu menunjukkan arah tindakan untuk bergerak dari tempat di mana kalian berada menuju tujuan yang sudah kalian tentukan. Kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur memberikan panduan yang dibutuhkan karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang konsisten agar rencana dan tujuan dapat berjalan. Kebijakan menetapkan pedoman luas yang menggambarkan bagaimana karyawan harus bertindak. Misalnya nih, kebijakan perusahaan ini untuk mematuhi semua hukum, peraturan, dan prinsip perilaku yang etis. Kalau prosedur menjelaskan apa yang harus dilakukan jika situasi tertentu muncul. Misalnya, setiap karyawan yang yakin bahwa kebijakan telah dilanggar oleh salah satu karyawan harus melaporkan hal tersebut kepada atasannya. Jika tidak praktis, karyawan harus mengajukan laporan tertulis kepada Direktur Sumber Daya Manusia. Untuk karyawan yang telah melaporkan hal tersebut, tidak akan ada pembalasan dalam bentuk hal apapun. Apa itu perencanaan strategis? Rencana strategis adalah rencana keseluruhan perusahaan tentang bagaimana perusahaan akan menyesuaikan kekuatan dan kelemahan internal dengan peluang dan ancaman eksternal untuk mempertahankan posisi yang kompetitif. Misalnya nih, PepsiCo maupun Coca-Cola menghadapi masalah dasar yang sama, yaitu orang-orang meminum lebih sedikit minuman yang mengandung gula. Namun, masing-masing dari mereka memilih strategi yang berbeda untuk menangani hal tersebut. PepsiCo melakukan diversifikasi dengan menjual lebih banyak makanan, contohnya seperti keripik. Kalau Coca-Cola lebih banyak menjual pada minuman yang manis. Proses manajemen strategis. Manajemen strategis adalah proses mengidentifikasi dan melaksanakan rencana strategis organisasi atau perusahaan dengan menyesuaikan kapabilitas perusahaan dengan tuntutan lingkungannya. Tuntutan lingkungan itu bisa seperti pesaing, pelanggan, dan pemasok. Lalu di sini ada proses manajemen strategis. Proses manajemen strategis itu memiliki 7 langkah. Yang pertama, menetapkan bisnis. Untuk menetapkan bisnis, bisa dengan bertanya, bisnis apa sih yang kita geluti? Kalau secara khusus, seperti produk apa sih yang kita jual, di mana kita akan menjualnya, dan bagaimana produk atau layanan kita berbeda dari pesaing kita. Lalu yang kedua, mencari tahu mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman internal serta eksternal perusahaan. Langkah kedua ini bisa dengan bertanya, apakah kita berada dalam bisnis yang tepat mengingat kekuatan dan kelemahan kita serta tantangan yang kita hadapi? Untuk menjawab pertanyaan ini, manajer harus mempelajari dari lingkungan perusahaan dan kekuatan serta kelemahan internal perusahaan. Lalu yang ketiga ada menentukan arah bisnis. Pada langkah ketiga ini berarti memutuskan seperti apa bisnis baru kita
dalam hal apa yang akan kita jual, dan di mana kita akan menjualnya, serta bagaimana produk atau layanan kita yang berbeda dari layanan pesaing. Lalu yang keempat, membuat strategi dan tujuan, yaitu dengan cara menerjemahkan arah baru yang diinginkan menjadi tujuan yang strategis. Lalu yang kelima, menentukan strategi untuk mencapai tujuan yang strategis. Manajer memilih strategi atau tindakan yang akan memungkinkan perusahaan mencapai tujuan strategisnya. Lalu yang keenam, melaksanakan strategi yang sudah ditetapkan. Mengeksekusi atau melaksanakan strategi itu berarti menerjemahkan strategi menjadi tindakan. Hal ini berarti benar-benar memperkerjakan atau memecat pekerja, membangun atau menutup perusahaan, dan menambahkan atau menghilangkan produk. Lalu yang terakhir, mengevaluasi kinerja. Manajer mengevaluasi hasil perencanaan dan pelaksanaannya. Contohnya, seperti hal-hal yang tidak selalu berjalan dengan sesuai rencana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tipe of strategis, jenis strategi. Dalam praktiknya, manajer terlibat dalam 3 jenis atau tingkat perencanaan strategi, yaitu perencanaan strategi tingkat perusahaan, perencanaan strategi unit bisnis atau kompetitif, dan perencanaan strategi fungsional atau departemen. Dapat dilihat seperti gambar ini, yaitu yang pertama, corporate level strategi. Strategi tingkat perusahaan bisnis apa yang akan kita geluti secara khusus. Strategi tingkat perusahaan mengidentifikasi portofolio bisnis yang secara total terdiri dari perusahaan dan bagaimana bisnis ini berhubungan satu sama lain. Misalnya, sebagai contoh, dengan strategi perusahaan konsentrasi atau bisnis tunggal, perusahaan menawarkan satu produk atau lini produk biasanya dalam satu pasar. Strategi integrasi vertikal berarti perusahaan berkembang dengan memproduksi bahan bakunya sendiri atau menjual produknya secara langsung. Dengan perluasan geografis, perusahaan tumbuh dengan memasuki pasar teritorial baru, misalnya dengan membawa bisnis ke luar negeri. Yang kedua, kompetitif strategi bersaing. Setelah manajer memutuskan bisnis apa yang akan dijalankan, maka setiap bisnis membutuhkan dasar untuk bersaing. Para manajer membangun strategi kompetitif mereka di sekitar keunggulan kompetitif bisnis mereka. Keunggulan kompetitif berarti faktor apapun yang memungkinkan perusahaan untuk membedakan produk atau layanan dari para pesaingnya untuk meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga, strategi fungsional yang terdiri dari departemen penjualan, departemen produksi, dan departemen SDM. Bagaimana kita mendukung strategi bersaing bisnis? Strategi fungsional mengidentifikasi apa yang harus dilakukan oleh setiap departemen untuk membantu bisnis mencapai tujuan strategisnya. Oleh karena itu, misalnya P&G menjadikan produk perawatan kulit Olay sebagai merek yang lebih unggul, maka Departemen Pengembangan Produksi, Pemasaran, Penjualan, dan Sumber Daya Manusia harus terlibat dalam aktivitas yang sejalan dengan misi kualitas tinggi unit ini. Produk inferior, kemasan murah, atau penjual ceroboh, maka tidak akan berhasil. Peran manajer dalam perencanaan strategis yaitu menyusun rencana strategis perusahaan. Secara keseluruhan adalah tanggung jawab manajemen puncak. Misalnya, manajer sumber daya manusia berada dalam posisi baik untuk memberikan informasi atau intelijen kompetitif tentang pesaing detail mengenai rencana intensif pesaing, survei pendapat karyawan, tentang keluhan pelanggan dan informasi tentang undang-undang yang tertunda seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan. Manajer sumber daya manusia juga harus menjadi ahli informasi tentang kekuatan dan kelemahan karyawan perusahaan mereka sendiri.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Angel. Tipe of Strategic Human Resource Management. Next. Pengertian. Strategic Human Resource Management adalah proses yang melibatkan penggunaan pendekatan menyeluruh untuk pengembangan strategi sumber daya manusia. Strategi ini menentukan orientasi dan rencana yang berkaitan dengan pertimbangan organisasi secara keseluruhan, seperti efektivitas organisasi dan manajemen sumber daya manusia seperti sumber daya, pembelajaran, dan pengembangan, penghargaan, dan hubungan karyawan. Strategi manajemen sumber daya manusia juga dapat diartikan sebagai suatu pola penyebaran sumber daya manusia yang terencana dan suatu tindakan yang dimaksudkan untuk meyakinkan dan meningkatkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Next. Sustainability and Strategic Human Resource Management. Manajemen sumber daya manusia yang berkelanjutan berarti melakukan aktivitas yang memungkinkan pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang dan menunjukkan kepedulian terhadap karyawan pada saat yang bersamaan. Konsep Human Resource Management yang berkelanjutan ini merupakan hasil dari pengaitan konsep pembangunan berkelanjutan dengan manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Human Resource Management yang berkelanjutan memerlukan pertimbangan aspek ekonomi serta sosial dan ekologi dari tujuan perusahaan saat melaksanakan fungsi sumber daya manusia. Next. Strategic Human Resource Management Tools. Yang pertama yaitu ada Strategy Map atau peta strategi. Strategy Map ini merangkum rantai aktivitas yang berkontribusi pada kesuksesan perusahaan dan menunjukkan kepada karyawan tentang gambaran besar bagaimana kinerja mereka dalam berkontribusi untuk mencapai tujuan strategis perusahaan secara keseluruhan. Strategi map ini membantu manajer dan setiap karyawan memvisualisasikan dan memahami peran yang dimainkan departemennya dalam mencapai rencana strategis perusahaan tersebut. Next. Yang kedua, yaitu ada Human Resource Scorecard. Human Resource Scorecard ini adalah sebuah cara untuk mengukur dan menampilkan kinerja bidang sumber daya manusia secara komprehensif yang dikaitkan secara langsung dengan pencapaian tujuan perusahaan. Cara ini mengimplementasikan fungsi human resource sebagai strategic partner dalam menjalankan bisnis perusahaan. Melalui penerapan Human Resource Scorecard ini, diharapkan fungsi-fungsi human resource di perusahaan dapat menunjukkan bagaimana aktivitas pengelolaan sumber daya manusia ini berdampak langsung pada pencapaian tujuan perusahaan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada Digital Dashboard. Digital Dashboard ini merupakan kumpulan hasil analisis yang menunjukkan gambaran keadaan perusahaan dalam proses scorecard sumber daya manusia. Digital Dashboard ini juga menyajikan grafik dan bagan desktop kepada manajer, sehingga manajer mendapatkan gambaran tentang di mana perusahaan itu berada dan kemana tujuannya, dalam kaitannya dengan setiap aktivitas di peta strategi sebelumnya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dengan HR Matrix, Benchmarking, and Data Analysis. Next. Human Resource Matrix adalah pengukuran yang digunakan untuk menentukan nilai keefektivitas dari ukuran kuantitatif akan suatu aktivitas dari manajemen sumber daya manusia, termasuk bidang-bidangnya seperti pergantian, pelatihan, pelamaran yang memenuhi syarat per posisi, biaya tenaga kerja, dan pengeluaran per karyawan. Manajer sumber daya manusia
banyak ukuran dalam matriks sumber daya manusia ini. Misalnya ada 1/100 karyawan dalam suatu perusahaan, maka rasio HR karyawan turun sekitar 0,79 untuk perusahaan dengan 1.000 sampai 2.499 karyawan menjadi 0,72 untuk perusahaan dengan lebih dari 7.500 karyawan. Next. Selanjutnya ada benchmarking. Jika HR matrix meliputi pengukuran hasil, maka benchmarking ini meliputi seperti membandingkan HR matrix sumber daya manusia suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Artinya, sebuah pengukuran dari kualitas kebijakan suatu organisasi, produk, program, strategi, dan lainnya untuk memberikan wawasan yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam memahami proses dan produknya dengan baik, serta cara membandingkannya dengan industri serupa ataupun berbeda. Benchmarking ini hanya mengukur atau membandingkan produktivitas karyawan dengan cukup melakukan sesuatu yang harus diubah atau tidak perlu diubah. Society for Human Resource Management memungkinkan pemberi kerja untuk membandingkan metrik HR mereka sendiri dengan perusahaan lainnya. Pemberi kerja dapat meminta tolak ukur yang sebanding tidak hanya berdasarkan industri, tetapi berdasarkan ukuran pemberi kerja, pendapatan perusahaan, dan wilayah geografis. Next. Selanjutnya ada strategi best metric, yaitu penandaan memberikan suatu perspektif tentang bagaimana kinerja sistem manajemen sumber daya manusia perusahaan. Metrik ini ada yang secara khusus berfokus pada pengukuran aktivitas yang berkontribusi untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Strategi BEST ini menunjukkan bagaimana kinerja sistem manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan yang dengan membandingkan pesaing. Namun, mungkin tidak mengungkapkan sejauh mana praktik SDM ini mendukung tujuan strategisnya. Jadi, jika strategis tersebut membutuhkan penggandaan keuntungan dengan meningkatkan layanan pelanggan, sejauh mana praktik pelatihan baru dapat membuat meningkat layanan pelanggan. Strategi metrik ini mengukur aktivitas yang berkontribusi untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Next. Selanjutnya ada HR audit. Manajer sumber daya manusia sering menilai hal-hal seperti pergantian karyawan dan keselamatan melalui audit sumber daya manusia. HR audit ini adalah analisis kelengkapan, efisiensi, dan efektivitas fungsi sumber daya manusia organisasi termasuk kebijakan SDM, praktek-praktiknya, proses, serta matriks yang relevan. Umumnya melibatkan penggunaan daftar periksa untuk meninjau fungsi sumber daya manusia perusahaan, seperti perekrutan, pengujian, pelatihan, dan sebagainya, serta memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan. Auditor HR dapat terlebih dahulu meninjau data pengajian dengan fokus pada apa dan kapan setiap karyawan itu. Next. Di luar itu, HR audit memiliki cakupan yang beragam. Terdapat 12 cakupan. Yang pertama ada peran dan jumlah karyawan, termasuk uraian pekerjaan dan karyawan yang dikategorikan menurut kalian atau tidak ada dan penuh atau paruh waktu. Yang kedua, kepatuhan terhadap undang-undang federal, negara bagian, dan lokal yang terkait dengan ketenagakerjaan. Yang ketiga, rekrutan dan seleksi, termasuk penggunaan alat seleksi, pemeriksaan latar belakang, dan sebagainya. Yang keempat, kompensasi berupa kebijakan, insentif, prosedur survei, dan lain-lain. Yang kelima, hubungan karyawan, meliputi perjanjian serikat, manajemen kinerja, prosedur disiplin, dan pengakuan karyawan. Yang keenam, tunjangan wajib yang berupa jaminan sosial, asuransi pengangguran, kompensasi pekerja, dan sebagainya. Yang ketujuh, manfaat fleksibilitas berupa asuransi, cuti, manfaat fleksibel, dan lainnya.
Yang ke-8 penggajian berupa kepatuhan hukum. Yang ke-9 dokumentasi dan pencatatan. Misalnya dalam suatu file menyertakan resume dan lamaran, surat penawaran, deskripsi pekerjaan, dan evaluasi kerja, serta formulir pendaftaran tunjangan. Yang ke-10 pelatihan dan pengembangan, meliputi orientasi karyawan baru, pengembangan, teknis dan keselamatan, perencanaan karir, dan sebagainya. Yang ke-11 komunikasi karyawan, seperti buku pegangan karyawan, buletin, atau program pengakuan. Yang ke-12 terakhir ini kebijakan dan praktik pengakhiran dan transisi. Next. Data analyze. Data analyze adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitnya dan ditafsir maknanya. Jadi analisis data ini menggunakan analisis statis dan matematika untuk menemukan hubungan dan membuat prediksi. Data analis ini bergantung pada data mining atau penggalian data. Yang kemudian data mining ini menyaring data karyawan dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi korelasi yang kemudian digunakan oleh pemberi kerja untuk meningkatkan pemilihan karyawan dan praktik lainnya. Data mining berupa rangkaian aktivitas yang digunakan untuk menemukan pola baru tersembunyi atau tak terduga dalam data. Next. Talent analyze adalah perangkat lunak yang mengumpulkan, menganalisis berbagai informasi data tentang tenaga kerja dan karyawan potensial perusahaan pada saat ini, seperti demografi karyawan, pelatihan, dan peringkat kinerja dari sumber sederhana, yaitu catatan karyawan, serta dari sumber baru seperti situs, media sosial perusahaan, atau aktivitas email. Talent analysis ini memungkinkan perusahaan untuk memahami apa yang memotivasi para karyawan dan calon karyawan untuk bekerja dan tertarik bergabung dengan perusahaan. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. High Performance Work System atau sistem kerja berkinerja tinggi. Next. High Performance Work System adalah sistem atau kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang menghasilkan kinerja karyawan unggul, di mana karyawan memiliki keterlibatan dan tanggung jawab yang lebih besar serta komitmen yang tinggi antara karyawan melalui sumber daya manusia dan berfokus pada pengembangan organisasi. High Performance Work System disingkat sebagai HPWS. Next. Apa itu High Performance Work System? Dalam suatu studi, peneliti menemukan data bahwa perusahaan atau pabrik yang menggunakan sistem ini lebih efektif, yaitu pertama membayar gaji karyawan yang lebih tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan terhadap 17 pabrik, yang beberapa di antaranya menggunakan sistem ini, membayar gaji karyawannya lebih tinggi, sekitar $16 per jam, dibandingkan dengan yang tidak menggunakan sistem ini, yaitu sekitar $13 per jam. Kedua, melakukan perekrutan yang lebih canggih. Perusahaan yang menggunakan sistem ini memberikan perekrutan dan tes perekrutan yang lebih canggih. Ini dilakukan karena perusahaan yang memiliki sistem ini memiliki 4 kali lebih banyak pelamar daripada perusahaan biasa. Contohnya itu melakukan beberapa kali tes dan melakukan wawancara tervalidasi. Ketiga, lebih banyak menggunakan self-managing work teams. Perusahaan yang menggunakan sistem HPWS lebih banyak menerapkan self-managing work teams atau sekelompok orang yang mengatur, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Self-managing work teams dilakukan agar karyawan lebih banyak berpartisipasi dan memberikan pandangannya untuk kemajuan perusahaan. Keempat, menghabiskan banyak waktu untuk melakukan pelatihan karyawan. Perusahaan yang memiliki sistem kerja berkinerja tinggi menginginkan karyawannya untuk memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan. Karena itu, mereka melakukan pelatihan karyawan lebih sering daripada perusahaan yang tidak menggunakan sistem tersebut.
Pelatihan ini dilakukan agar karyawan mendapatkan informasi, belajar untuk terlibat, dan termotivasi. Next. Praktik yang dilakukan oleh High Performance Work System. Terdapat 7 praktik yang dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan sistem kerja berkinerja tinggi menurut Evans dan Davis, yaitu pertama ada staffing atau susunan kepegawaian. Staffing adalah kegiatan penambahan prosedur-prosedur kerja untuk mengevaluasi pengetahuan, skill, dan kemampuan karyawan pada kerja dan organisasi. Staffing tidak hanya menyangkut tenaga kerja, tetapi juga seluruh sumber daya meliputi peralatan, inventaris, maupun sumber daya lainnya. Staffing dilakukan agar divisi yang ada di dalam perusahaan dapat dipenuhi kebutuhannya secara merata. Kedua ada self-managed teams atau manajemen tim secara mandiri. Self-managed teams adalah sekelompok orang yang bekerja sama tanpa pemimpin untuk merencanakan, mengoordinasi, mengevaluasi, dan menyelesaikan suatu masalah. Strategi ini mampu memberi kewenangan kepada anggotanya untuk menentukan hal-hal seperti metode kerja, perencanaan, dan lain-lain sehingga tiap anggota diberi tanggung jawab yang berbeda. Self-managed team bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan penyebaran informasi, meningkatkan partisipasi, dan proses pembuatan keputusan yang baik. Ketiga ada decentralized decision making atau pengambilan keputusan terdesentralisasi. Decentralized decision making adalah proses pendelegasian dari jenjang yang lebih tinggi ke jenjang yang lebih rendah untuk membuat keputusan yang independen atau mandiri. Biasanya pendelegasian ini dibarengi dengan pemberian langsung ke akses sumber daya. Keempat ada training atau pelatihan. Training adalah proses pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Perusahaan yang menerapkan sistem kerja berkinerja tinggi melakukan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas. Next. Yang kelima ada flexible work assignment atau tugas kerja yang fleksibel. Tugas kerja yang fleksibel di mana perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk memperluas pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan job rotation dan job enrichment. Keenam ada communication atau komunikasi. Komunikasi yang terbuka dilakukan secara vertikal maupun horizontal, disediakan aksesnya oleh perusahaan serta kesempatan untuk mengungkapkan sudut pandang karyawan. Ketujuh ada kompensasi. Kompensasi diberikan kepada karyawan sesuai dengan kemampuan karyawan tersebut. Untuk memberikan kompensasi, sebelumnya manajer harus survei, mengevaluasi, dan meriset kinerja karyawan serta jabatan karyawan. Karyawan yang lebih produktif akan dibayar lebih tinggi daripada karyawan yang kurang produktif. Hal ini dapat memacu karyawan untuk termotivasi dalam bersaing sehat. Next. Selanjutnya ada manfaat high performance work system. Pertama ada manfaat high performance work system untuk karyawan. Pertama, lebih banyak terlibat, di mana karyawan diberikan kebebasan untuk terlibat dalam urusan organisasi maupun perkembangan perusahaan. Kedua, menambah pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan adanya HPWS, perusahaan memberikan training kepada karyawan sehingga mudah beradaptasi dengan keadaan, pekerjaan, dan lingkungan perusahaan. Ketiga, membantu memperbaiki kinerja. Dengan adanya training, karyawan dilatih untuk mampu memberikan kinerja terbaiknya bagi perusahaan. Keempat, meningkatkan moral. Dan kelima, membantu menghadapi perubahan dalam perusahaan. Lalu ada manfaat HPWS untuk perusahaan atau organisasi. Satu, meningkatkan produktivitas dan kualitas. Berdasarkan praktik HPWS yang ada, terbukti jelas bahwa tujuan untuk meningkatkan kualitas serta produktivitas. Kedua, meningkatkan kepuasan konsumen. Ketiga, meningkatkan fleksibilitas. Keempat, biaya yang dikeluarkan rendah. Dan kelima, mengurangi tingkat kerusakan serta kecelakaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang employee engagement grid for manager. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu itu apa employee engagement atau keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan itu adalah tingkat komitmen dan antusiasme yang dimiliki karyawan terhadap perusahaan dan juga pekerjaan mereka sendiri. Keterlibatan karyawan tidak setara dengan insentif karyawan. Dalam arti materialistis, namun lebih kepada varians emosionalnya. Karyawan yang terlibat dan berinvestasi secara emosional akan selalu berusaha lebih keras untuk perusahaannya. Dengan kata lain, keterlibatan karyawan adalah investasi yang dapat diukur dan saling menguntungkan bagi perusahaan dan karyawan. Keterlibatan karyawan mengacu pada keterlibatan secara psikologis. Terhubung dengan berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan seseorang, karyawan yang terlibat mengalami yang tinggi tingkat konektivitas dengan tugas pekerjaan mereka dan bekerja keras untuk menyelesaikan tujuan yang terkait dengan tugasnya. Keterlibatan karyawan penting karena mendorong kinerja dan produktivitasnya. Nah, misalnya itu berdasarkan survei Gallup, yaitu unit bisnis dengan level tertinggi keterlibatan karyawan memiliki peluang 83% untuk bekinerja di atas perusahaan median. Mereka yang memiliki keterlibatan karyawan terendah hanya memiliki peluang 17%. Menurut satu ulasan bukti, keterlibatan karyawan berkorelasi dengan produktivitas layanan pelanggan karyawan, dan peningkatan dalam keterlibatan karyawan dikaitkan dengan peningkatan signifikan dalam penjualan, kualitas produk, produktivitas, insiden keselamatan di tempat kerja, retensi, dan ketidakhadiran dan pertumbuhan pendapat. Nah, yang selanjutnya itu ada the employee engagement problem. Misalnya, Nah, yang selanjutnya itu ada the employee engagement problem. Misalnya adalah tergantung pada penelitian, hanya sekitar 21-30% karyawan secara nasional yang dilibatkan. Gallup membedakan antara karyawan yang terlibat, yang bekerja dengan semangat dan merasakan hubungan yang mendalam dengan perusahaan mereka, atau bukan karyawan yang terlibat yang pada dasarnya adalah check out dan karyawan yang secara aktif melepaskan diri. Nah, yang selanjutnya itu ada when can manager do to improve employee engagement. Nah, di sini ada beberapa langkah sederhana yang dapat perusahaan pertimbangkan ketika merencanakan tindakan untuk lebih melibatkan karyawan. Nah, yang pertama itu ada apresiasi karyawan dan waktu mereka. Nah, mungkin terdengar klise, namun karyawan juga manusia yang layak menerima rasa hormat, yang sama dengan yang ingin Anda terima. Jadi hargai waktu mereka dan tawarkan fleksibilitas dalam jadwal kerja jika memungkinkan. Fleksibilitas juga memungkinkan transparansi ketika karyawan tidak memenuhi deadline dengan tepat waktu daripada merasa tertekan untuk menyelesaikan proyek dengan kualitas buruk. Karyawan dapat merasa nyaman dengan meminta bantuan dari tim mereka. Menurut pada penelitian dari Gorgomon Universities, sebuah studi menunjukkan 80% dari karyawan menjadi lebih bahagia dan lebih puas secara keseluruhan ketika diberi pilihan kerja yang fleksibel. Demikian pula sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Harvard menunjukkan bahwa fleksibilitas membangun kepercayaan antara karyawan dan manajer. Hal tersebut akan membuat tim menjadi lebih bahagia, lebih berkomitmen, dan produktif.
Nah, yang kedua itu ada izinkan karyawan belajar dan memberikan peluang untuk pertumbuhan individu. Mengizinkan karyawan untuk tumbuh ke arah yang mereka inginkan adalah salah satu aset yang sangat penting bagi budaya perusahaan. Ketika karyawan disadarkan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan membantu mereka dalam mencapai personal goal mereka, mereka tidak akan lagi bekerja hanya demi mendapatkan uang. Karyawan percaya mempelajari keterampilan baru atau menerima pelatihan khusus adalah hal yang paling penting untuk memajukan karir mereka. Memberikan kegiatan pembinaan dan pengembangan adalah cara terbaik perusahaan untuk menciptakan budaya pertumbuhan di tempat kerja. Untuk memastikan perusahaan yang berkelanjutan dan meningkatkan produktivitas, perlengkapan karyawan dengan alat yang mereka butuhkan. Karyawan yang dimiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan kemungkinan akan menjadi pemimpin yang hebat dan harus diapresiasi. Nah, yang terakhir itu ada bantu karyawan memahami tujuan perusahaan. Mulailah dengan membantu karyawan memahami tujuan perusahaan dan tujuan dari pekerjaan yang mereka lakukan. Akan sulit bagi karyawan untuk menyelarasakan tujuan kerja mereka sendiri dengan visi perusahaan jika mereka tidak memahaminya. Hal ini juga akan membuat mereka tidak semangat melakukan pekerjaan karena mereka tidak melihat korelasi antara apa yang mereka lakukan dan bagaimana kontribusinya. Semakin banyak investasi Anda ke dalam pekerjaan mereka, maka semakin penting perusahaan bagi mereka, dan hal itu akan mendorong mereka untuk berkontribusi lebih banyak. Keterlibatan karyawan adalah apa yang harus upaya untuk meningkatkan tingkat investasi pribadi. Dengan cara itu, mereka akan meningkatkan kontribusi positif kepada perusahaan. Nah, yang selanjutnya itu ada how to measure employee employment. Dari semua permasalahan terkait hubungan karyawan dan perusahaan, terdapat 5 dimensi yang menjadi penyusun tingkat keterlibatan antara karyawan dan perusahaan. Nah, yang pertama itu ada kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan adalah reaksi positif para karyawan terhadap suasana kerja secara keseluruhan, baik itu mengenai pengawasan, gaji, maupun rekan kerja. Jika para karyawan mereka terpuaskan, mereka cenderung lebih berkomitmen terhadap pekerjaan dan lebih jarang tidak hadir. Hal ini secara positif akan mempengaruhi kualitas produksi atau layanan yang mereka hadirkan. Karyawan yang puas pun akan memiliki hubungan yang baik dengan nilai-nilai dan tujuan perusahaan. Mereka sering mengatakan diri mereka menjadi bagian dari organisasi perusahaan. Nah, yang kedua itu identifikasi karyawan. Identifikasi karyawan mengacu kepada kondisi emosional ketika seorang karyawan diakui sebagai bagian dari suatu organisasi perusahaan. Karyawan-karyawan yang mengidentifikasi diri sebagai bagian dari perusahaan akan merasakan bahwa kesuksesan atau kegagalan perusahaan terkait dengan diri mereka. Jika ada konsumen mengatakan hal-hal baik mengenai brand perusahaan, maka karyawan yang memiliki identitas diri yang dekat dengan perusahaan akan merasa bahwa perkataan tersebut adalah pujian kepada diri mereka. Nah, yang ketiga itu ada komitmen karyawan. Tingkat komitmen tinggi muncul dari karyawan-karyawan yang mengidentifikasi dirinya dengan perusahaan ketimbang mereka yang tidak berkomitmen adalah unsur penting dalam keterikatan karyawan terhadap perusahaan. Nah, yang keempat itu ada kesetiaan karyawan. Kesetiaan karyawan terhadap suatu perusahaan menciptakan perilaku positif dalam organisasi yang dapat memotivasi karyawan-karyawan lain untuk berlaku lebih baik dibandingkan yang diharapkan. Hal ini dapat bertimbas pada adanya efektif positif di antara para pekerja dan berujung kepada kepuasan konsumen. Nah, yang terakhir itu ada performa karyawan. Performa karyawan itu dapat dilihat dari kualitas produk
dan layanan yang dihasilkan sebuah perusahaan dan interaksi dengan konsumen, serta feedback atau timbal balik dari konsumen kepada perusahaan. Cara meningkatkan tingkat keterlibatan karyawan di perusahaan. Sebuah perusahaan dapat memperkuat tingkat keterlibatan perusahaan dengan karyawannya dengan cara menempatkan karyawan sebagai prioritas dalam operasional sehari-hari. Perusahaan semacam ini biasanya dimiliki program pelatihan karyawan yang reguler untuk meningkatkan keahlian dan wawasan karyawannya sehingga karyawan dapat mencapai potensi maksimal. Jika karyawan merasa mendapatkan tingkat perhatian yang tinggi dan pelatihan yang baik, maka mereka biasanya akan merasa berkewajiban untuk meresponnya dengan keterlibatan lebih baik lewat kualitas pekerjaan dan lewat interaksi mereka dengan konsumen. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.